semuanya, perkenalkan nama aku Aiman Azhara dari SMK Negeri 4, Kota Bogor. Nah teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan modul ke-6 yaitu DHCP versi 6. Nah di sini ada daftar isi. Yang pertama, aku akan menjelaskan teori DHCP versi 6, lalu aku akan mencoba mengkonfigurasi DHCP stateless IP versi 6, lalu mengkonfigurasi DHCP stateful IP versi 6. Nah, di sini kita masuk ke teori DHCP versi 6. Oke teman-teman, ini ada yang namanya stateful DHCP versi 6. Nah, stateful itu adalah sistem atau protokol yang menyimpan informasi, keadaan, atau state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Nah, di sini itu terdapat server yang memanage pemberian IP versi 6 ke klien. Nah, sedangkan stateless, dia itu protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan dari klien atau sesi komunikasi dan hanya menyediakan informasi tambahan seperti DNS. Lalu di sini ada alamat IP versi 6 itu diperoleh klien secara mandiri melalui Slack. Lalu di sini ada langkah-langkah DHCP versi 6. Nah, yang pertama itu, pesan DHCP versi 6 dari server ke klien itu menggunakan port UDP yaitu 548. Sedangkan pesan dari klien ke server itu menggunakan port 547. Itu ya teman-teman. Nah, di sini ada langkah DHCP versi 6. Yang pertama itu host mengirim pesan ke RS. Jadi dia itu meminta informasi dari router. Lalu yang kedua itu router merespon dengan pesan RA. Jadi dia memberikan informasi. Lalu yang ketiga, host mengirim pesan DHCP versi 6 solicity, yaitu klien mencari server DHCP versi 6 di jaringan. Jadi dia itu sedang mencari ya. Nah, DHCP versi 6 server itu merespon dengan advertise message. Nah, server ini menawarkan konfigurasi nih, kayak alamat atau IP atau opsi dan lain-lain. Yang kelima itu ada host merespon DHCP versi 6 server dengan request. Nah, jadi klien itu meminta alamat IP versi 6 dari tawaran yang dipilih. Yang terakhir itu DHCP server mengirimkan reply message. Nah, jadi server ini mengonfirmasi dan memberikan alamat IP versi 6 secara resmi. Oke teman-teman, nah sekarang aku akan mencoba mengkonfigurasi topologi stateless. Oke, sekarang kita punya dua router. Nah, di sana ada router server, ada router client, dan ada satu switch, dan juga ada satu PC ya teman-teman. Nah, di sini aku udah setain IP-nya juga. Ada 2001.db8.10.1/64. Nah, terus ada DNS-nya ini 2001.db8.10.254. Lalu di sini ada keterangannya teman-teman, ada DHCP versi 6 itu ke server, lalu di sini ada klien dan juga ada relay. Oke, sekarang kita masuk ke router server. Lalu di sini kita masuk ke tab CLI. Sekarang kita masuk ke mode privilege, lalu ke konfigurasi terminal. Oke, setelah itu di sini aku akan masuk ke IP versi 6, unicast routing. Lalu setelah itu aku mau masuk ke IP versi 6, DHCP pool. Ini stateless. Oke, lanjut di sini aku mau ngasih DNS. DNS servernya itu 2001 db8 10 254. Oke, selanjutnya kita kasih domain name. Dan domain name-nya itu aku mau kasih SMK Negeri 4 Kota Bogor .net.
Setelah itu aku akan keluar, lalu kita masuk ke interface gig0/0, lalu masuk ke description, link to LAN, lalu IP versi 6 address, jadi kita kasih IP-nya 2001 db8 10 1/nya itu 64. Lalu di sini kita masuk ke IP versi 6. Aku tanda tanya. Nah, di sini ada manage config flag. Ini ada host should use DHCP for address config. Ini ada other config flag. Nah, di sini kita other stateful configuration flag, dan ada RA yaitu router advertisement control. Nah, di sini itu kita akan pakai yang other stateful configuration flag. Ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita masuk ke IP versi 6, DHCP server stateless. Nah, di sini kita keluar. Lalu kita masuk lagi. Kita lupa untuk menyalakan portnya ya, teman-teman. Kita masuk dulu, lalu kita nyalakan no show. Oke, setelah itu kita keluar dari router server, lalu kita masuk ke router client. Kita masuk tab CLI, enable, konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke IP versi 6, unicast routing. Setelah itu kita masuk ke interface gig0/0. Kita nyalakan dulu no shutdown. Lalu IP versi 6, enable. Lalu IP versi 6, address autoconfig. Karena ini adalah client. Oke, sudah selesai. Lalu di sini kita masuk. Kita percepat dulu ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke PC. Kita masuk ke IP configuration. Nah, lalu kita mengaktifkan fitur automatic. Dan di sini IP versi 6 request successful. Nah, di sini sudah ada keterangannya. IP address sudah ada, prefix sudah ada, link local address sudah ada, default gateway, dan DNS-nya juga sudah ada ya, teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke topologi stateful. Oke, teman-teman, di sini aku udah buat topologi stateful. Nah, di sini itu ada satu server, satu switch, satu router, dan 2 PC. Dan di sini aku juga sudah menambahkan IP-nya ya, teman-teman, dan juga link lokal. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke server. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Nah, di sini kita pakai mode static dan kita isi static ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini kita isi 2001 db8 20 1. Nah, di sini itu 64. Lalu di sini gateway-nya itu ada FE80 1. Dan di sini DNS-nya ada 2001 db8 21. Oke, di sini sudah. Lalu sekarang kita masuk ke router. Kita masuk tab CLI. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke IP versi 6 unicast routing. Lalu di sini IP versi 6 DHCP pool stateful. Setelah itu address prefix 2001 db8 20 1. Slash-nya itu 64. Lalu di sini kita tambahkan DNS server
ada 2001, DB8, 21. Lalu di sini ada domain name. Ini aku bakal pakai SMK Negeri 4 Bogor. Lalu di sini .net. Setelah itu kita keluar, lalu kita masuk ke interface Geek0/0. Kita nyalakan dulu interface-nya. Lalu di sini kita masuk IP versi 6, address 2001, DB8, 21/64. Setelah itu di sini ada IP address FE081. Nah, di sini itu kita pakai link lokal ya, teman-teman. Link lokal. Maaf ada typo di sininya. IP address. Nah, sebentar ya, teman-teman. Oh, teman-teman, maaf, di sini aku lupa menambahkan IP versi 6-nya. Nah, di sini sudah bisa. Lalu di sini kita masuk IP versi 6 ND, kita pakai yang mana? Aduh, maaf. ND. Nah, sekarang kita akan pakai yang manage config flag ya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke IP versi 6, DHCP server ini stateful. Oke. Karena di sini aku tadi sudah shutdown, sudah menyalakan. Lalu di sini kita ketik do show IP versi 6 DHCP teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu untuk masukkan atau mencoba autoconfig yang ada di PC. Nah, di sini kita coba automatic. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Tapi di sini default gateway-nya belum ada. Emang lagi suka error gitu, teman-teman. Nanti juga ada sendiri. Nah, di sini juga. Oke, teman-teman, di sini aku mau coba cek binding. Nah, di sini sudah tertera ya, teman-teman. Di kliennya itu harus ada berapa? IP address-nya itu harus berapa? Nah, di sini sudah ada 2001 DB820. Nah, di sini tuh terakhirnya itu ada 7F07 dan juga 27AF. Nah, di sini kita lihat aja 07 dan AF-nya. Nah, yang 07 itu, nah ini yang 07 ya, teman-teman. Lalu yang di sini itu AF. Ini kita coba lagi. Belum ada ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini default gateway-nya sudah ada. Dan di sini juga sudah ada ya, teman-teman. Oke, teman-teman, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi stateless dan stateful. Oke, teman-teman, segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah melihat atau menonton video aku dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga penjelasan aku ini bisa dimengerti untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.